Hari ke-17. Keselamatan terbesar yang dapat dibayangkan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia 31 ayat 31. Allah itu benar, kudus, dan terpisah dari orang-orang berdosa seperti kita. Inilah masalah utama pada masa Natal dan setiap masa lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan Allah yang benar dan kudus? Meski demikian, Allah itu penuh belas kasihan. Ia telah berjanji di dalam Yeremia 31, yaitu 500 tahun sebelum Kristus, bahwa suatu hari nanti Ia akan mengadakan sesuatu yang baru. Ia akan menggantikan bayang-bayang dengan realitas Mesias. Ia akan masuk dengan dahsyat ke dalam hidup kita, dan Ia akan menuliskan kehendaknya di dalam hati kita, supaya kita tidak lagi terbatasi dari luar, tetapi ingin mengasihinya, mempercayainya, dan mengikutinya dari dalam. Itu akan menjadi keselamatan terbesar yang dapat dibayangkan jika Allah menawarkan kepada kita realitas terbesar dalam alam semesta untuk dinikmati, dan kemudian Ia bergerak di dalam kita untuk memahami realitas itu sehingga kita bisa menikmatinya dengan kemerdekaan dan kenikmatan tertinggi. Itu akan menjadi kado Natal yang layak dinyanyikan. Kenyataannya, itulah yang Ia janjikan di dalam perjanjian yang baru. Namun, ada satu hambatan besar, yaitu dosa-dosa kita. Kita terpisahkan dari Allah karena ketidakbenaran kita. Bagaimana Allah yang benar dan kudus memperlakukan orang-orang berdosa dengan begitu baik, dengan memberi kita realitas terbesar dalam alam semesta, yaitu anaknya, untuk dinikmati dengan sukacita yang terbesar? Jawabannya adalah dengan Allah memindahkan dosa-dosa kita kepada anaknya. Ia menghakiminya di sana, sehingga Ia dapat menghapuskan semua dosa itu dari ingatannya. Ia berurusan dengan kita dengan penuh belas kasihan sembari tetap benar dan kudus. Ibrani 9 ayat 28 berkata bahwa Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kristus menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya ketika Ia mati. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia menanggung penghakiman kita. Roma 8 ayat 3. Ia menghapuskan kesalahan kita. Roma 8 ayat 1. Artinya, dosa-dosa kita dihapuskan. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Semua tidak lagi diingat oleh Allah. Dalam pengertian itu, Ia melupakan dosa-dosa kita. Baca Yeremia 31 ayat 34. Dosa-dosa itu telah dibakar habis melalui kematian Kristus. Itu berarti, di dalam keadilannya, Allah sekarang bebas melimpahkan kepada kita janji-janji yang begitu hebat, tak terhingga dalam perjanjian yang baru. Ia memberi kita Kristus, realitas paling agung dalam seluruh alam semesta untuk kita nikmati. Dan Ia menuliskan kehendaknya, isi hatinya, di dalam hati kita, supaya kita dapat mengasihi, percaya, dan mengikut Kristus sepenuhnya dengan bebas dan penuh sukacita.